lagi di Talk is Fun, tentunya masih bersama saya Tiffany Raitama. Well, kalau coba dilihat ya, hari ini kok kayaknya Tiff kok agak beda ya. Bedanya ada di komposisi tempat duduknya. Agak lebih banyak berarti tamu yang akan datang di Tiff kali ini juga banyak dong ya. Sedikit hintnya, jadi tamu-tamu saya ini berikut ini akan membawa kita nostalgia. Nostalgia dengan sesuatu yang lebih fresh, ya kan? Kemudian musikal, romansa dari sekitar tahun 2000-an. Kira-kira udah ada yang bisa tebak apa? Tapi sebelumnya, coba deh ya, kita intip dulu tayangan yang satu ini. Di atas bumi ini ku berpijak pada jiwa yang tenang. Di hariku tak pernah ada bintang yang terlintas, ku bahagia. 23 tahun berlalu, kisah Rangga dan Cinta kembali menyatu. Rangga ya? Selamat ya? Maaf ya, saya sedang baca. Dibintangi Lea Prinsi sebagai Cinta dan El Putra Sarira sebagai Rangga, remake dari AADC film Rangga dan Cinta hadir dalam versi musikal. Wahai pujangga cinta, biar membelai indah. Karena bertema musikal, film garapan Riri Riza ini akan menampilkan lagu-lagu yang pernah menjadi hits dari original soundtrack AADC yang dibawakan kembali oleh para pemainnya. Dalam setiap kata yang kau ucap. Selain karakter Rangga dan Cinta, Rebirth AADC Rangga dan Cinta juga masih akan memunculkan karakter geng cinta, Mili, Carmen, Maura, serta Alia, dan tak ketinggalan Borne dan Mamet. Yang terlintas, ku bahagia. Para pemain merupakan wajah baru, bahkan sebagian mencatatkan debutnya di industri perfilman lewat film ini. Namun Rangga dan Cinta juga masih diisi oleh beberapa nama yang melekat dari film AADC tahun 2002 silam. Selain Riri Riza, Mira Lesmana masih duduk di bangku sutradara bersama Nicholas Saputra sebagai co-produser. Apakah kisah Rangga dan Cinta akan kembali berakhir sama seperti film terdahulunya? Dan apakah Rangga dan Cinta dapat kembali mengulang kesuksesan AADC? Gimana? Kita jadi flashback mungkin ke masa-masa, kalau saya sih waktu itu mungkin masa-masa SMA ya. Larut dalam romansa Rangga dan Cinta. Langsung saja di Talk is Fun kali ini sudah ada, boleh perkenalkan. Halo, aku Lea. Halo, Lea saya. Prinsi sebagai Cinta. Saya El Putra Sarira sebagai Rangga. Saya Riri Riza, sutradara. Aku baru mau bilang ini dia kepala sekolahnya. Boleh juga. Thank you for coming Mas Riri, Makasih. Lea dan juga El. Ini fresh banget ya. Maksudnya kalau aku tuh ini sedikit ya. 2002 kan ya Mas ya? Ya, So it means 23 tahun yang lalu dulu nonton AADC gitu pertama kali. Masih inget banget ngantri bolos sekolah wow. ke PIM. Karena kan belum ada online kan. Belum ada online, ngantri di PIM tuh sampai nguler bioskop jam 10 pagi tuh belum. Masih SMA? SMA. Oke. Jadi ya itu salah satu bolos saya ada di sana. Demi AADC gitu ya. Jadi kayaknya memang AADC itu selalu jadi apa ya, icon gitu ya Mas Riri ya. Ya. Setelah 23 tahun akhirnya rebirth. Iya. Ya kan. Apa yang memutuskan Mas Riri, Mbak Mira gitu ya akhirnya merebirth gitu AADC menjadi Rangga dan Cinta. Ini film itu tentu saya bayangkan buat banyak anak-anak muda di masa itu, anak SMA itu sangat penting, sangat ikonik. Kita waktu itu memproduksinya, saya waktu itu ikut membantu Mira untuk producing
sutradaranya Rudi Sudjarwo, dan prosesnya juga sangat, ya saya nostalgic banget juga prosesnya. Kita mencari pemain baru waktu itu, mencari researching kota Jakarta kayak apa, dinamikanya anak muda kayak apa, dan akhirnya jadi film itu diterima luar biasa dan tidak pernah berhenti ya. Maksudnya sampai akhirnya saya membuat sequelnya waktu tahun 2016-17 saya bikin Ada Peringan Cinta 2. Itu juga masih sangat diterima dengan hangat oleh publik. Banyak yang penonton film pertama, tapi banyak juga penonton baru gitu. Nah, film ini sangat implikasinya luas banget buat Indonesia, buat kami sendiri ya. Kita bisa membuat film apa aja, antara lain karena pernah punya sebuah IP bernama Ada Peringan Cinta. Gagasan bikin musikal itu karena kecintaan saya dan Mira terhadap format musical. Kita sering nonton di Broadway, di West End kalau ada kesempatan pergi gitu, dan juga nonton banyak sekali film musical. Nah, pengennya menghidupkan lagi ide itu, dinamikanya grup and individual ya, Cinta dan Rangga dalam format musikal gitu. Tadinya mau bikin series lah apa ini gitu, tapi kemudian terakhir ketika bentuknya nyatu, ternyata format musikal feature film itu yang jadi pilihan. Kita pengen juga Indonesia punya lagi bakat-bakat baru gitu. Dan membuat film remaja lagi itu berarti kita akan mendapat lagi ya sekelompok anak-anak muda usia 15-19 tahun yang talented gitu. Dengan nilai tambah di film ini bisa nyanyi. Wahai pujangga cinta, biar membelai indah, teladani kalbuku, jujurlah pada hatimu. Ada apa dengan cinta, perbedaan aku dan engkau, biar menjadi bait dalam puisi, dalam puisi. Mas Riri, formatnya memang musikal gitu ya, tapi secara cerita sama dengan AADC yang di 2002 itu kan gitu. Cerita semua sama, karakternya kurang lebih sama, tapi kalau musikal ini sebenarnya Rangga punya porsi untuk mengekspresikan emosinya lebih kuat gitu dibanding Ada Peringan Cinta yang dulu. Tokoh-tokoh cowok di film ini juga punya emotional ekspresi emosi karena it's a musical ya gitu, dan bedanya mungkin itu. Jadi ada sedikit lebih kuat, lebih terbuka untuk semua bisa menikmati film ini karena emosi cowok-cowoknya juga keluar. Aku mau ke El. Hai El. Halo. Fresh banget ya. Kayak apa ya? Kayak permen mint gitu. Iya, kayak kita jadi berasa muda lagi sama mereka gitu kan. Gimana El ketika kamu pertama kali mereka casting apa audisi? Casting. Iya kan, casting audisi gitu ya. Ketika pertama kali memang kamu ikut casting. Waktu itu sempat di reach out sama talent manager timnya Miles juga untuk kayak reach out lewat Instagram gitu, di direct message DM Instagram, nanyakan kayak, halo El, mau nggak coba casting, lagi ada film gini tentang formatnya itu seperti musikal gitu. Dan kebetulan saya memang sangat nyaman dan senang sekali bernyanyi, jadi kayak iya, dan ini kesempatan yang besar, dan apalagi filmnya lumayan sangat-sangat legendaris sekali tahun itu, tahun 2000. Kamu belum lahir ya? Iya, belum lahir, dan pas di Papua juga waktu itu belum ada bioskop juga gitu. Jadi kayak baru-baru tahu filmnya itu justru pas mau casting gitu. Jadi pengetahuan film belum terlalu banyak. Jadi ketika kamu nonton ADC tuh ada di usia kamu 20 tahun. Nonton film fullnya gitu. Fullnya ya. Cinta? Udah 8 tahun. Dari 8 sekitar tahun dia. kelas 4 Iya kan? aku udah lihat Kau- dikasih nonton masih sama bunda kayak, Dikasih ini nonton. nonton film Legend harus nonton lah, harus Tuh. tahu gitu. Ketika kamu ikut audisi terus kemudian kamu lolos dan kamu kamu cast sebagai Cinta gitu. Oh, gitu rasanya tuh kayak what?
really gitu. Aku happy banget, aku bersyukur banget karena ini tuh peluang untuk aku belajar Benar. banyak hal sama the legendary Mas Riri and Mamira. Thank you for choosing me. Iya, very happy sih. Banyak hal baru, hal yang aku belum pernah nemuin sebelumnya, yang aku belajar di sini yang aku nggak tahu kalau exist gitu loh. Penonton AADC, pecinta AADC kan ada di generasi aku ya, gitu kan, kebanyakan di masa-masa SMA-nya yang tadi aku bilang gitu. Jadi di mindset mereka sudah terbentuk dengan cerita AADC, dengan cast Rangga Cinta, Geng Cinta, Borne Mamet dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ketika ada rebirth, orang akan punya ekspektasi sama dengan AADC di tahun 2002 gitu. Itu gimana kamu merespons itu? Pasti. Itu challenge atau jadi pressure? Aduh. Aku I understand completely karena aku juga penonton Ada Pandangan Cinta dan kalau aku ada di posisi mereka, ada yang mau nge-remake atau mau nge-rebirth, aku pasti akan pikir-pikir juga pasti yang kayak what is this gitu. Tapi I wanna make them, maksudnya mau ngasih tahu kalau ini tuh film yang kita nggak mencoba menggantikan atau gimana gitu, tapi kita mau menambah spice aja gitu, mau membuat universe Rangga dan Cinta ini untuk nge-show the emotions of Rangga dan Cinta melalui musik gitu. Ini challenge buat para pemain juga ya Mas Riri ya, semua cast gitu ya. Ketika kita berbicara cinta adalah Dian Sastro ya kan, kemudian Rangga adalah Nicholas Saputra. Gimana El? Ya rasanya pasti kayak Dengan Niko yang sudah benar, dan kayak orang-orang pasti bilang kayak Rangga sama dengan Niko atau enggak Cinta sama dengan Mbak Dian Sastro. Jadi kayak rasanya pasti kayak aduh gimana ya, kita nggak mungkin bakal bisa gantiin mereka. Nggak bakal. Iya, jadi kayak kita ngobrol banyak sama Mas Riri kayak gimana ya Mas Riri biar kita masih kasih soul yang sama tapi dengan interpretasi yang berbeda dari El dan juga dari Nia. Kayak kita gali sama-sama. Benar. Jadi Mas Riri kasih kita kebebasan untuk gali karakter kita Karakter ini masing-masing. ya. Jadi kita membuat dunia. Sebenarnya kan film selalu dimulai dari skrip. Jadi film ini sebenarnya mengadaptasi skenario film Ada Apa Dengan Cinta. Dan kita dari situlah kita mulai bekerja gitu. Tentu saja filmnya sudah menempel di kepala. Apalagi film ini settingnya tetap sama sih tahun 2001. Iya. Bukan juga jadi film yang di set di tahun 2025 dengan ada teknologi Iya, benar. smartphone Betul. atau social Dengan media. tonal. Enggak. Ini filmnya sebuah kalau di dalam Bahkan film. background sekolahnya pun juga mirip dengan yang 2002 ya. Iya, jadi film yang kalau di dalam konsep film itu biasanya disebut film periodik. Dia menceritakan sebuah waktu yang sangat spesifik gitu, dan disitulah sikap mental mereka juga sebagai tokoh gitu itu tetap sama. Cuma uniknya apa? Saya rasa semua pemain ini, Rangga dan yang Lea dan yang lain-lain itu memberikan apa ya, pengalaman tantangan mereka sebagai anak muda sekarang ke dalam tokoh yang mereka mainkan. Jadi itu yang selalu menjadi percakapan kami gitu. Itu seru banget sih. Seru banget. Seberapa puas Mas ketika lihat? Oh, sangat puas sih. Saya rasa kita apa ya, menemukan bakat-bakat yang menghidupkan emosi gitu. Banyak sekali soul yang bisa mereka keluarkan, dan itu juga lucunya ya, kadang-kadang kan kita sekarang lebih gampang melabel generasi ya, Gen Z, Gen A, Gen X gitu, millennials gitu. Sebenarnya di dalam mereka itu setiap manusia itu pasti punya pengalaman sosial budayanya yang membentuk mereka gitu. Dan itu yang menurut saya ketemu El, bayangkan 3 tahun yang lalu dia ada di Papua menjalani kehidupan remajanya di sana gitu, dan kemudian dia bisa contribute pengalaman itu ke dalam tokoh yang dia mainkan. Rangga itu juga kan seorang outsider ya. Kalau teman-teman yang pernah nonton film Rangga dan Cinta, dia nggak suka bergaul atau ngelihat anak-anak lain tuh kayak ngapain sih nih anak-anak pada sibuk banget gitu. Sementara di dalam buku dia menemukan dunia yang luar biasa luas. Jadi nggak tahu sih, kayak takdir aja gitu ya.
kita Takdir juga yang dipertemukan mempertemukan Mas Riri dengan geng ini Yeah. semua. Bagaimana kemudian, ya oke ada proses audisi, seleksi gitu. Tapi Oh, kita akan, gila banget. kita akan gali lagi. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Talk is Fun. Hanya namamu di hatiku, jiwa dan raga takkan berdusta. Sisanya nonton di Rangga Cinta. Ini tante-tante ya Kak? Ini tante kan? Oh bukan. Kayak, aduh meleleh hatiku, berondong. Kembali di Talk is Fun, masih ada Mas Riri Riza, masih ada Lea Pensi, dan juga ada Rangga Cinta. Dan papanya, ketua geng. Menarik kalau tadi mungkin menyambung sebelumnya ya, bagaimana menemukan anak-anak ini. Karena Rangga Cinta, geng Cinta, mereka, this is their first ya. Iya kan, debut kan di layar lebar kan. Oke. Dan Rangga L ini berasal dari Papua, tapi sekarang lagi kuliah di Makassar. Oke. Jadi memang menghabiskan pendidikan Di Papua, di Papua- Manokwari. di Manokwari ya. Sampai SMA gitu. Nemu kok bisa nyampe ke Manokwari, Mas? Ya, saya suka bertualang. Iya kan? Enggak sih. Sebenarnya sekarang ya lagi-lagi karena kita hidup di era digital. Lebih memudahkan Satu ya. satu waktu kita mencari, dan sebenarnya mencarinya mulai dari tempat yang paling dekat, dunia hiburan, dunia film yang sudah hampir 30 tahun saya dan Mira berada di industri film ini. Kami membuat film juga selalu punya tendensi ingin mencari bakat-bakat baru memang gitu. Kombinasi tentu saya selain masih bikin film sama Nicola Saputra, sama Dian, sama Adinia Wirasti, tapi kita juga selalu mencari bakat-bakat yang baru. Dan dalam proses ini kita juga udah meyakini ya, ini harus fresh karena kita butuh aktor yang juga punya pengalaman atau punya kemampuan menyanyi. Jadi intinya itu, dan masuk dari mana-mana, dari pertunjukan musikal yang banyak yang marak sekarang, dari film-film, dan kita ketemu terus, dan sampai akhirnya salah satu talent manager kita menyodorkan El Putra dari sebuah video ketika ada seorang bintang, seorang penyanyi terkenal itu konser di Makassar dan mencari seorang di antara penonton untuk ikut nyanyi ke atas panggung sama dia gitu. Dan tahu-tahu yang naik seorang anak muda L ini. Dari situlah kemudian kita nyari siapa dia, tahu-tahu ketemu. Tunggu. Coba ceritain, kamu pada saat itu apa yang kamu lakukan? Oke, kuliah di Makassar. Kuliah di Makassar, Oke. jadi mahasiswa biasa, ikut organisasi gitu-gitu, belajar. Terus karena memang saya mengidolakan Lyodra dan saat itu lagi nonton Lyodra gitu. Terus pada saat itu di paling depan, dan ya udah Lyodra manggil pilih salah satu di antara orang-orang, dan terpilihlah saya Kamu gitu. naik. Ya. Dan habis itu udah 2 hari kemudian tiba-tiba videonya ke blow up, viral. Kayaknya ada yang sampai 16M views di TikTok gitu. Really? Iya. Jadi kayak dari situ ditemukanlah sama talent manager gitu. Apa yang kamu lakukan waktu itu? Menyanyi. Menyanyi. Iya, bernyanyi Oke. di atas panggung gitu. Menyanyi apa waktu itu? Lagunya dia. Coba dong dengar suaranya. Atau lagu soundtrack yang kamu nyanyi, kita mau karena memang backgroundnya kamu suka nyanyi. Iya benar, Oke, suka coba dan nyaman. dari bagi salah nyanyi. satu sedikit aja dari Rangga Cinta. Mungkin yang di teaser. Suara hati aja. Iya. Hanya namamu di hatiku, jiwa dan raga takkan berdusta. Sisanya nonton di Rangga Cinta. Ini tante-tante ya Kak? Ini tante kan? Oh bukan. Kayak, aduh meleleh hatiku, berondong. Oke.
Apakah kalian juga ketemu dengan Dian, dengan Niko gitu? Kalau saya pastinya karena Mas Niko juga ikut. Iya, co-producer Iya. kan? Niko terlibat jadi salah satu Casting. produser sama Mira, dan dia sebenarnya yang paling penting kami dengar pandangannya tentang pemilihan. Oh ya? Sebenarnya Niko mengalami ya apa yang dialami oleh mereka sekarang gitu ya, dan Niko bisa membayangkan apa yang akan dihadapi oleh mereka dalam menjalani ini. Jadi dia bisa membaca gitu ya siapa yang lebih tepat satu di antara beberapa pilihan gitu. Karena dia sangat attached dengan karakter-karakter ini kan. Betul, dan diskusinya dia terlibat ngobrol gitu dengan mereka gitu. Oke. Lea juga sempat berarti ketemu sama Dian. Ketemu pas pada saat syuting, tapi itu karena lagi banyak juga yang cast dulu lagi pada main ke. Waktu berapa Mas Riri? 6 bulan ada dari Iya. mulai pertama Ya. kali mereka ketemuan Ya, bareng gitu prepnya ya. 4 bulan, terus syuting 2 bulan gitu. Chemistry gini, geng walaupun generasinya berubah, zamannya berubah, geng itu tetap ada. Ya kan, pasti ada. Hanya environment-nya aja mungkin yang berubah. Ya begitu juga di anak-anak SMA kayak gini kan. Tapi chemistry mereka berlima ya kan, tanpa Rangga tentunya ya. Ini banget di film itu. 5 karakter ini menurut aku. Yang aku tahu sih in the back of the movie, aku sih happy banget ya sama mereka. Iya. Iya. Kenapa? Aku enjoy banget spending time sama mereka, maupun gak ketemu atau ketemu gitu. Aku tuh ngerasa sama mereka tuh kayak low maintenance friendship gitu loh. Gak harus selalu ketemu, tapi tetap bisa ngerasa nyaman sama each other. Kalau ketemu juga nyaman, kalau kerja bareng nyaman, mau main juga seru aja gitu. Mas Riri, kalau Ya. di 2016-2017 ya, ADC 2 ya. Ya, Pada saat itu tadi Mas Riri juga sempat mention bahwa surprisingly di 2016 ADC 2 ini diterima oleh loyalis yang angkatan aku tuh yang 2002 dan juga ada penonton baru gitu. Nah, gimana di Rangga dan Cinta yang kali ini di 2025? Karena kan ini rebirth, bukan ada kelanjutan ya kan, memang benar-benar rebirth gitu dengan format musikal itu tadi. Seberapa optimistis gitu ya bisa kalau loyalis yang penonton lama mungkin akan ini gitu, tapi untuk menggait anak-anak yang betul. baru gitu gimana? Iya, kalau kami yakin sih sebenarnya bahwa dunia SMA itu adalah masa SMA itu masa yang penuh bahagia dan pertanyaan buat semua. Dan itulah yang digambarkan di film ini. Dan sekarang karena kebetulan yang main adalah datang dari generasi sekarang, mestinya mereka tuh ujian pertama gitu. Ketika mereka emosinya connect dengan cerita ini, mestinya sih generasi mereka bisa. Selebihnya ini adalah cerita yang sebenarnya punya keunikan ya. Maksudnya jarang ada film remaja, film anak SMA yang bicara tentang sastra misalnya. Tentang budaya membaca, tentang pertemuan-pertemuan di depan pintu perpustakaan gitu. Jadi Yang kalau ngedate ke Kuitang. iya gitu ya. Kuitang juga anak zaman sekarang Kuitang. Sekarang ada toko buku banyak baru kan di Blok Iya, M. bagus-bagus. Jadi hidup kayaknya sih banyak siklus kehidupan kita yang selalu berputar gitu. Kayak tren fashion sekarang banyak juga yang kembali ke era 2000-an gitu. Y2K. Ya itu satu hal yang kita selalu hidupi ya sebagai generasi di Indonesia yang sangat terbuka, kadang-kadang sangat tradisional, tapi sebenarnya juga pada saat yang sama sangat maju ini gitu. So mestinya sih kita bisa percaya bahwa anak-anak muda sekarang bisa banget merasakan sesuatu, atau anak-anak SMA sekarang bisa dapat merasakan sesuatu dari film Rangga dan Cinta. Oke. Ini Mas Riri, ini pertanyaan aku dari zaman SMA sebenarnya. Kenapa geng cinta harus 5? Secara komposisi fotografi daripada 4 lebih bagus 5. Daripada 4 lebih bagus 3. Tapi kalau 3 kan terlalu sedikit ya. Jadi 5 itu komposisinya enak kalau bikin tarian, bikin apa, dan memang ini 5 bukan hanya angka 5, tapi mereka tuh subjek semua ya. Mereka semua tuh punya goal, punya motivasi, punya flow ya, termasuk Cinta pun punya flow, punya kelemahan-kelemahan gitu, dan itu yang sebenarnya dinamika yang menarik gitu. 5 itu cukupan gitu, daripada
Mereka masih pergi satu geng, satu orang nyetir, satu orang duduk depan, di belakang tiga orang. Iya. Kalau ada apa-apa, yang ribut maju satu orang. Kalau ada yang punya mikirnya sampai problem, segitunya ya Mas ya? iya biasanya sih kalau harus setiap karakter pasti harus ada kayak fungsinya di dalam dinamika grup gitu ya kalau tokoh gitu. Dan itu yang kita selalu alami kalau bikin film. Oke. El dan juga Lea, setelah akhirnya ini selesai gitu ya, akan segera menyapa para pecinta film Indonesia di layar bioskop ya. Apa scene favorit kalian? Kalau saya mungkin scene favorit itu ketika ngedate sama Cinta, karena Ngedate yang mana nih? yang Ke toko buku? ngedate di Surprise scene. ya surprise scene. That one, right? Yang itu kan? Surprise scene yang Kamu suka yang itu kan? Ya, yang tinggi. Nah, ya. gitu. Penasaran kan? Penasaran Iya. pengen nonton. Nah, Kalau permainan lighting, terus Lucu itu banget. lucu Lucu. semuanya. Iya, aku sweet. Ya aku ngerti. Tapi aku suka banget di kamar sama geng cinta. Yang Atau emotionsnya yang tadinya yang emotionsnya yang tadinya, nari. yang tadinya emotionsnya tuh ada heartwarming, yang tiba-tiba ada happy-nya gitu. Ada satu scene nari itu. Itu lucu banget. Semua karakter terlihat di situ. Jadi kamu nggak suka yang ngedate itu? Suka banget juga kok. Tapi biar beda aja kalau aku. Biar beda. apakah kita menunjukkan seharusnya tidak kita tampilkan teman-teman? Oke, sekali lagi selamat untuk Rangga dan Cinta, Mas Heri, Mbak Mira, Niko, Lea, El, semua geng cinta, semua yang terlibat dalam project ini. Saya akan sangat menantikan walaupun kemarin udah ngintip. Tapi saya akan datang ke bioskop lagi. Mau nostalgia sama Ajak temen gengnya SMI dong. Udah, karena kemarin ini langsung, ada channel lah ya. Oh iya nanti kita nonton. Yang penting kita nggak ngantri di Pondok Indah Mall sampai ngulur lagi kan. Yang penting itu ya. Oke, boleh dong kasih tahu Rangga dan Cinta Rebirth ini kapan tayang? Please. Jangan lupa nonton film Rangga dan Cinta tanggal 2 Oktober 2025. di bioskop. Hari Kamis pertama bulan Oktober. Ulang tahunnya Mas Riri. Oke, jadi Rangga dan Cinta adalah perayaan ulang tahun Riri Riza. Oke, kita kejar hari itu Riri Riza ya. Kita suruh traktir pokoknya. Happy birthday gitu. Thank you ya sekali lagi Mas Makasih, Riri, Tiffany. Makasih Lea dan juga El. Sukses pokoknya untuk Thank kedepan you. kalian semua. Oke, itu tadi interview kami bersama pemeran Rangga dan Cinta. Ada El Putra dan juga ada Lea Prinsi dan juga tentunya dua anak Riri Riza. After the break kita masih akan kembali, tetaplah di Talk is Fun. Yang bikin saya cukup horor itu bukan jump scare-nya, tapi situasinya, dan ketika saya balikin halaman per halaman itu berikutnya apa ya? Apa yang akan terjadi dengan karakter ini gitu loh. Tapi ini filmnya Mbak In yang paling filosofis buat saya.